berapa ini? Oh, Mbak, ini saya kenapa? Itu ya, kenapa? Itu silakan Mbak sedikit. Nanti habis istirahat ke meja saya ya. Bapak mau ada perlu sama kamu ya. Iya. Oke, silakan masuk dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Saya tadi terlambat Pak. Oh, yang terlambat. Oh, yang tadi pagi jam 7 itu ya? Oh, silakan duduk dulu. Sebentar ya. Oke. Siapa namanya? Muhammad Pak. Muhammad Khairil dari kelas 8 E. Oh iya. Tadi pagi jam 7 itu kebetulan Bapak ada di gerbang sekolah ya. Sekarang saya mau tanya, kamu tahu nggak saya panggil ke sini? Karena saya terlambat Pak. Oh, karena saya terlambat ya. Saya mau tanya dulu sama Khairil. Kira-kira kalau terlambat tuh siapa yang dirugikan? Saya sendiri Pak. Pertama, Saya tidak masuk pelajaran pertama. itu yang pertama ya. Terus kira-kira kalau setiap hari seperti itu Khairil mau? Enggak Pak. Oh, nggak mau ya. Terus sekarang Bapak mau tanya, kenapa kok sering terlambat tuh? Mungkin ada kendala atau ada masalah di rumah atau bagaimana? Enggak ada. Saya kemarin tidurnya kemalaman ya. Oh, berarti sering tidur malam? Oke. Oh gitu ya. Jam berapa itu? Jam 10 lebih Pak. Jam 10. Waduh, ya janganlah ya. Karena apa? Nanti kalau kamu tidurnya terlalu malam, otomatis pagi-paginya kan kepala kamu menjadi pusing kan ya, tidak konsen di kelas ya, bola mata tuh ngantuk ya kan. Ya. Nah, terus kalau pagi subuh-subuh itu bangun Aku Pak. sholat. Iya. Nah, itu langsung mempersiapkan pakaian atau masih tidur? Tidur lagi. Nah, itu kendalanya itu. Jadi, mulai nanti ya, kalau tidur usahakan di bawah jam 9 malam. Iya. Satu, biar kamu tidak dirugikan pelajaran, ya kan? Ya. Karena apa? Karena kalau tidak Bapak ingatkan, nanti menjadi kebiasaan. Kira-kira ini yang salah siapa? Saya sendiri Pak. Oke ya, jadi mulai besok nanti ini tidurnya kan jangan terlalu malam. Ya, bisa dimengerti? Salah. Oke, kalau begitu baiklah. Ini langsung nanti Khairil masuk ke dalam kelasnya ya. Iya. Oke, ya sudah masuk dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairil dari kelas 8D. Dan saya hari ini senang sekali karena konsultasikan dengan Pak Jerman. Dan saya tidak mengulangi lagi terlambat pagi hari ini. Dan saya tidur tengah malam karena saya tidak mengulangi lagi telat tidur, dan saya tidur lebih cepat lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini anak-anak, ini lengkap semua? Rizky ada? Dari tadi jadinya? Itu. Nanti selepas Bapak mengajar, kamu ke meja saya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nak? Oh, yang tadi yang di kelas yang tidur itu ya? Ah iya, sebentar ya saya matikan biar fokus. Bapak matikan dulu sebentar. Oke. Dari kelas 9J ya. Siapa namanya? Rizky ya. Nah, ini Bapak mau tanya dulu karena tadi waktu menerangkan kebetulan juga ada habis menerangkan Bapak kan membuat kayak soal kecil kan. Nah, saya tanya kenapa itu. Terus kalau temannya sudah biasa Pak di kelas Pak. Nah, ini kan saya mau tanya.
apakah sudah biasa, apakah luar biasa. Ya, pertama di rumah tuh kalau malam tuh ngapain sih? Main HP. Dari orang tua tidak ada kata-kata larangan? Oh, tidak ada. Jadi dianggap kebiasaan di rumah seperti itu. Begini nak, kita ini kan kalau di kelas ini kan ada kesepakatan bersama, ya kan? Nah, biasanya kalau di kelas tidak boleh apa? Kalau ada bunyinya tidak boleh tidur. Nah, kira-kira bapak mau tanya, kalau kamu tidur di kelas, selebihnya bukan dari bapak, jadi di kelas itu guru lain, masih tetap tidur? Kadang-kadang sih Oh, kalau ngantuk tidur. Nah, kira-kira gitu yang lebih siapa nih? Dua-duanya. Oh, maksudnya sekolah sama siswa gitu. Nah, bapak kasih suatu kesepakatan kita bersama ya. Besok atau nanti malam, ketika kamu mau tidur, ya. Jadi jangan jangan tidur terlalu malam-malam, jangan kurangi main HP. Kan kelas 9, ya kan? Apalagi kalau nanti tidur terlalu malam, efeknya ketika di dalam kelas kita ngantuk, ya kan? Kepala pusing, ya kan? Tapi ini jangan sukses. Karena bapak yakin kamu anak istimewa, sukses besok pasti itu. Nah itu, jadi kurangi ya. Jadi kita sama-sama kesepakatan ketika ada bunyinya, jangan gitu. Dan ketika kalau mata kita mau ngantuk, angkat tangan dulu biar dicuci muka, biar fresh lagi sih. Bisa diterima? Oke, saya yakin kamu yang terbaik. Ya, sama-sama sukses selalu untuk kamu ya. Oke, silakan balik ke kelas nanti jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Saya dari kelas 9J. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Jerman karena telah berdiskusi bersama. Walaupun saya bersalah, tapi Pak Jerman tidak memarahi saya. Terima kasih Pak Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak Ibu Guru yang hadir di siang hari ini. Izinkan kami memperkenalkan dulu. Nama saya Jerman Jahuri, mapel yang saya ampuh, mapel prakarya dari SMP Negeri 31 Surabaya. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan inti di acara di JGP Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan sama narsum yang pertama. Sekarang kami menyampaikan tentang teori motivasi perilaku manusia. Di depan ini Bapak Ibu sudah ditampilkan kelihatan yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dari kedua ini masuk ke lingkup motivasi eksternal. Sedangkan kalau untuk motivasi eksternal, yaitu isinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan budaya positif. Next ya. Nah ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya
tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Yang pasti kami termasuk semua Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 31 pastinya datang tepat waktu. Seperti di tempat kita ini pukul 6:30 kurang kita sudah ada di SMP Negeri 31 dengan kebiasaan senyum, sapa, salim, dan salam. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu motivasi perilaku manusia. Di bawahnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ketiga-tiga ini sangat berkaitan Bapak Ibu, yaitu ada di dalam motivasi internal yang menghasilkan hindari hukum dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, yaitu meminimalisir, intinya memperkecil Bapak Ibu. Ketika peserta didik ada suatu hukuman atau salah, kita memperkecil hukumannya, seperti misal jika terlambat kita arahkan anak kita tanya dulu, kita validasi dulu permasalahannya apa, seperti itu Bapak Ibu. Next, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada identitas sukses Bapak Ibu. Yang pertama saya bacakan mengenai hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, untuk mengenai nilai disiplinnya ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi, yaitu hasilnya suatu harus terjadi. Sedangkan restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Lalu di bawahnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Untuk konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus selanjutnya di bawah, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti, yaitu konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, yaitu tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini konsekuensinya. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusinya yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, murid atau anak benci peraturan. Konsekuensinya yaitu murid atau anak menghormati peraturan. Lalu restitusinya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini di bawahnya ada 3 dimensi Bapak Ibu, yaitu negatif, netral, dan positif.
Saya artikan untuk negatif di bawahnya awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Lalu di bawahnya ada dimensi lagi Bapak Ibu, mode paksaan dan stimulus respon dan teori kontrol. Yaitu kalau saya bacakan di sini, mendorong menyalahkan diri. Stimulusnya mendorong kepatuhan, teori kontrolnya mendorong disiplin positif. Lalu di bawahnya konsep diri buruk. Stimulusnya konsep diri baik dan teori kontrolnya konsep diri kuat. Nah, inilah suatu kolom Bapak Ibu yang terdiri dari identitas gagal dan identitas sukses yang tadi saya sampaikan, yang ada di dalam hukuman atau konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya mengenai hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, ini ada suatu pertanyaan di sini. Ibu Anas, guru di kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi atau mengapa? Nah, dari contoh suatu kejadian yang dicontohkan sama Bu Anas di sini memiliki suatu dua, yaitu teori Bapak Ibu. Yang pertama berdasarkan teori motivasi. Apa? Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Insya Allah di SMP Negeri 31 yang saya alami Bapak Ibu, tidak ada di tempat kita ini anak-anak sudah baik dan sudah patuh sesuai yang kita lakukan. Jadi ketika waktu bel masuk ya waktu masuk. Pembiasaan kita sebelum dimulai pembelajaran ada yang namanya kan seperti membaca surat-surat sesuai dengan jadwal pembiasaan. Next. Nah, ini ada pepatah mengatakan Ibu Alfi mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Next. Oke. Di sini saya mau menjelaskan tentang yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 4 dan 5 ada di tengah Bapak Ibu, yaitu penugasan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan di dalamnya yaitu tujuannya bertahan hidup.
Next. Nah, ini kasih sayang yaitu artinya eksis. Di sini ingin disukai, diterima, akrab dengan orang tuanya, lalu belajar karena suka pada gurunya, lalu teman sebenarnya sangat penting dan suka bekerja dalam kelompok. Di bawahnya mengenai penguasaan, bisa, mampu, misteri. Nah, ini ingin menjadi pemimpin, mengamati sebelum mencoba hal baru, merasa kecewa bila melakukan kesalahan, lalu sangat rapi dan sistematik. Yang terakhir ingin mencapai yang terbaik. Dari kasih sayang dan penguasaan ini intinya ada yang di dalamnya kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, kesenangan atau fun yang isinya ingin menikmati apa yang dilakukan, lalu konsentrasi tinggi yang mengerjakan hal yang disenangi, lalu suka permainan atau kolektor, lalu suka bergurau atau melucu, lalu menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Di bawahnya kebebasan atau freedom, yaitu isinya menginginkan pilihan, perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini juga termasuk Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di sini Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Insya Allah nanti akan saya putarkan video saya Bapak Ibu, mulai dari pertanyaan Bu Ani termasuk mengenai siswa terlambat, nanti akan saya putarkan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya ini Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yaitu yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal, maka makan siang kebutuhannya adalah bertahan hidup artinya. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Lalu selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan dulu apa yang saya lakukan tentang disiplin positif, terutama mengenai siswa yaitu terlambat, khususnya ketika mau masuk di gerbang sekolah, dan juga ada siswa yang di dalam kelas itu seringnya tidur terus. Nah, ini yang perlu kita bukan diwaspadai, perlu kita ketahui, yaitu kita harus memvalidasi kenapa peserta didik sering terlambat anak ini dan kenapa di dalam kelas sering tidur. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan sudah saya unggah di platform Merdeka Mengajar apa yang saya lakukan Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang saya lakukan. Nanti habis istirahat ke meja saya ya. Bapak mau ada dulu sama kamu ya. Oke, silakan masuk dulu. Nah, ini saya memvalidasi kenapa anak tersebut itu terlambat, ada apa, mungkin karena ada faktor lain. Nah, ini Bapak Ibu. Sambil saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu mengenai video yang saya putar, ya. Tadi saya mengikuti langkah-langkah khususnya di materi awal itu. Jadi kita ini ketika ada peserta didik terlambat atau katakanlah peserta didik itu ada masalah atau bermasalah. Intinya kita ini kan cara penanganan kita itu betul-betul dianjurkan jangan sampai peserta didik merasa ketakutan. Nantinya data yang ada di peserta didik tidak akan loss atau diterima berbicaranya satu takut berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu faktor keterlambatnya mungkin peserta didik rumahnya 1 sampai 2 atau 3 kilo. Atau sebaliknya peserta didik ini tinggal dengan orang tua, maksudnya itu sama keluarga kayak nenek sama kakek, tidak sama ibu atau ayah. Nah, dari yang kami lakukan intinya nanti peserta didik mengakui Bapak Ibu seperti ini. Ini karena videonya agak panjang Bapak Ibu. Nah, ini dari tadi yang saya lakukan, anak ini kan sudah menyampaikan masalah atau kendala pada waktu keterlambatan. Ternyata anak ini terkendala dengan sepedanya itu rantainya lepas Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kalau yang ini siswa yang sering tidur di kelas. Nah, ini ketika saya menerangkan ada siswa tidur saja. Kebetulan saya absen. Nah, tidur aja di dalam kelas ini. Akhirnya saya datangi Bapak Ibu. Tapi dengan cara menegurnya kita dengan bahasa tubuh yang santai. Nah, ini saya menanyakan permasalahannya itu apa? Kenapa terlambat? Kenapa tertidur dalam kelas? Nah, ini Bapak Ibu. Ini anak tadi yang terlambat. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini panjang sekali videonya karena pertanyaan ada kurang lebih 13 yang saya tanyakan ke siswa. Nah, nanti dari yang saya tanyakan ke siswa yang sering tidur, jadi siswa tersebut sadar terutama mengenai tanggung jawab seorang siswa ketika peserta didik tadi ada di dalam kelas. Nah, ini tanggapan dari siswa Bapak Ibu.
Nah, itu tadi video yang saya tampilkan tentang keterlambatan siswa, termasuk siswa tadi yang sering tertidur di dalam kelas. Intinya kita menanyakan itu ya dengan hati kasih sayang Bapak Ibu. Jangan sampai peserta didik itu merasa tertekan ketika memang sudah jelas salah. Contohnya yang sering kita lihat kayak ada di SMP Negeri 31 seperti mungkin ada siswa yang sering tidak pernah masuk kelas atau seperti buang sampah sembarangan atau yang tidak berpakaian rapi dan macam-macam Bapak Ibu. Hanya di materi yang saya terangkan ini bagaimana caranya seorang guru ketika ada suatu masalah dengan rasa kasih sayang kita menanyakan itu Bapak Ibu. Dan akhir kata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Pak Jerman atas pemaparannya. Yang saya tanyakan adalah di situ ada restitusi bagi siswa yang tidur. Kira-kira restitusinya itu apa? Dan yang kedua, ketika siswa itu tidur, kelihatannya di meja itu ada kipas angin yang kecil, jadi menyebabkan untuk diamnya. Nah, betul. Kira-kira tindakan apa yang tepat untuk siswa tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya ini. Jadi ketika siswa tersebut tidur di kelas, saya awal mulai tanya. Memang di samping siswa tersebut ada kipas angin. Mungkin ketika di dalam ruangan merasa sejuk mungkin kalau ada kipas anginnya. Saya tanya begini, kenapa waktunya Bapak kok posisi kamu kok tidur? Dia mengakui Bapak tadi, mengakui begini, iya Bapak mohon maaf karena tadi ada kipas angin. Jadi itu yang membuat suasana itu malah enak. Kebetulan tadi malam saya itu terlalu malam tidurnya jam 1 malam. Nah, faktor pertama kalau saya analisa, yang pertama tidur terlalu malam. Yang kedua, faktor pendukung ada kipasnya tadi itu. Nah, akhirnya selanjutnya saya sampaikan, ini mungkin suatu pelajaran kamu, kalau bisa nanti di minggu ke depan atau nanti ini ada guru lainnya, mapel lain, tolong kipas itu jangan dijadikan suatu taruh di dalam meja, nanti kondisi kamu kurang fit, nanti malah ngantuk, malah tertidur nanti. Mungkin seperti itu Pak yang saya tanyakan ke peserta didik tadi. Bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, monggo Pak. Dari melihat video Pak Jerman tadi betul saya yang banyak terjadi pada kita ketika mengajar ya macam-macam bahan itu macam-macam ya, ada yang rame tidur dan sebagainya ya. Apakah ada dampak dari hasil Pak Jerman tadi setelah memberikan tadi itu ada hasilnya untuk anak tersebut untuk selanjutnya bagaimana? Yang saya alami Pak ya, untuk yang terlambat tadi, memang kita ini harus betul-betul harus satu ekstra demi untuk menggerakkan kita bersama ketika Holil kalau nggak saya, Hoir namanya itu. Jadi saya tuh identifikasi langsung ke tempat, ke rumahnya anak tersebut. Apakah jarak tadi, karena dari rantai kan awal mulanya kan putus. Setelah itu besoknya coba saya mengawal dari belakang Pak. Oh ternyata sudah berubah. Jadi sebelum berangkat yang di saat diskusi di perpustakaan tadi, tolong dicek dulu sebelum berangkat sepeda itu. Nomor 1, nomor 2, subuh harus bangun, dipersiapkan. Alhamdulillah peningkatan Pak, jadi sudah nggak terlambat. Itu yang pertama. Terus yang kedua termasuk untuk siswa yang putri, alhamdulillah juga sudah berubah. Begitu Bapak yang saya amati. Terima kasih. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf apabila baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Bu Ade Rusita dari SMP Negeri 31 Surabaya ingin memberikan umpan balik atas penampilan Bapak Jerman Jahuri, Sarjana Ekonomi, dalam sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Kegiatan Pak Jerman sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kegiatannya tidak membosankan dan mudah-mudahan kegiatan itu akan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan SMP Negeri 31 Surabaya, untuk perubahan kita semua para Bapak Ibu guru supaya mengikuti apa-apa yang sudah disosialisasikan oleh Bapak Jerman jauh hari SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, di hari ini Bapak mau menyampaikan tentang disiplin positif, khususnya di SMP Negeri 31 Surabaya. Nah, apa itu disiplin positif? Begini anak-anak, ketika kalian berangkat sekolah seperti kayak terlambat, ya kan? Seperti berpakaiannya itu, atributnya itu harus lengkap. Nah, terus pada waktu jam istirahat itu kalian yang harus ada di luar kelas, waktunya makan. Dan seperti kayak kebersihan kelas itu harus sesuai dengan jadwal piket. Dan ada lagi anak-anak seperti peraturan kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Seperti Bapak tampilkan di sini, ada yang namanya penerapan pemahaman kepada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak tentang keyakinan kelas? Maksudnya keyakinan kelas itu begini. Nomor satu, ketika ada guru di dalam kelas itu harusnya kalian satu apa? Mendengarkan, ya. Terus nomor dua, ketika ada guru menerangkan, selain kita mendengarkan, ketika nanti kalian mau angkat tangan atau mau menanyakan sesuatu, kalian harus angkat tangan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, kalian ketika mau ke belakang itu jangan langsung keluar di luar kelas, maksudnya itu langsung keluar, tidak. Kalian harus menanyakan ke guru tersebut. Itu merupakan keyakinan kelas. Seperti misal, Pak, mohon izin saya mau ke belakang. Nah, seperti itu. Terus ditambah lagi mengenai kedisiplinan kelas yang ada di kelas 7A ini. Nah, misal apabila ada siswa atau ada teman kalian yang tidak masuk di dalam kelas, kalian semua mengingatkan kenapa, apakah faktornya itu anak ini sakit atau bagaimana, seperti itu anak-anak. Sedikit besarnya Bapak akan mencoba ya. Ini mengenai bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira di kelas 7A ini apa sudah pernah nggak membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah ya? Yang pertama apa kalau di kelas ini? Dan Bapak silakan menjawab. Jadwal piket sudah dibuat? Sudah. Terus apa lagi ya? Ketika ada guru di dalam kelas juga sudah ada keyakinan kelasnya? Siswa harus seperti apa? Tertib, terus Disiplin. mendengarkan. Ada lagi? Mentaati peraturan. Misal contoh, ada siswa kalian itu yang berpakaiannya atributnya tidak sesuai atau tidak sama dengan di kelas 7A. Apakah itu merupakan suatu keyakinan kelas? Tidak. Oke ya. Nah, mengenai siswa, katakanlah di hari Rabu ini yang tidak melakukan piket, misalnya contoh dia tidak mau tahu, itu masuk enggak di dalam peraturan kelas? Masuk atau tidak? Tidak termasuk? Tidak. Nah, berarti misal contoh siswa tersebut tidak mau melakukan piket, konsekuensinya apa? Apakah hukuman atau semacam kayak teguran? Teguran ya. Nah, tapi di kelas 7A ini saya yakin kalian
pasti melakukan semua, ya kan? Nah, coba Bapak ingin tahu ada salam SLA nggak di sini? Ada ya? Bapak kelasnya siapa? Oke, coba dipandu Mas, berdiri semua. Salam SRA. GBK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam SRA. Sebuah anak. Ayo, tumbuh kembang, perlindungan, kasih. Yes, yes, yes. Oke, silakan dulu. Tadi kelas 7 kan sangat kompak sekali ya. Nah, ini Bapak mau bercerita tentang kedisiplinan. Misal contoh, katakanlah kita ini kan di SMP 31 ini kan masuknya kan jam setengah 7. Nah, setengah 7 setiap hari saya itu terlambat, ya kan? Nah, kira-kira yang merasa rugi siapa itu? Diri sendiri. Yang pertama kenapa dirugikan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kurang disiplin, ya. Penyebabnya itu merasa dirugikan apa? Ketinggalan pelajaran. Berarti kalau malam itu kalau tidurnya jangan malam-malam itu. Tapi di kelas 7 ini ada yang tidur jam 1, jam 12 malam? Tidak ada ya? Oke, itu yang pertama anak. Kira-kira di kelas 7 ini ketika ada guru, ada siswa yang tidur nggak di sini? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ini semua masuk semua kan? Oke. Nah, siswa yang tidur nggak di sini? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Ini semua masuk semua kan? Oke. Nah, coba mungkin bisa ada yang menjawab atau bisa menyebutkan kira-kira hal apa yang tidak perlu kita lakukan di dalam kelas mengenai yang berhubungan dengan kedisiplinan sekolah. Contoh aja, silakan, tidak apa-apa. Silakan, tidak apa-apa, silakan. Makan di dalam kelas, tidur di dalam kelas, apa lagi? Ngobrol, bermain di kelas. Kalau balik, memukul, menyebutkan nama orang tua. Jadi intinya begini anak-anak, mengenai kedisiplinan kelas maupun kedisiplinan yang ada di SMP Negeri 31 Surabaya itu wajib kita lakukan bersama. Agar apa? Karena nantinya kita ini akan menjadi kebiasaan ketika kita ada yang masuk ke dalam ke SMP Negeri 31 Surabaya. Seperti di depan tadi di gerbang ketika waktu mau masuk ke dalam lingkungan sekolah, pasti ada semua bapak ibu guru, baik dari anak OSIS maupun bapak ibu guru, kita kan pasti budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, salim. Kan seperti itu kan? Nah, kira-kira yang Bapak sampaikan mengenai kedisiplinan kelas ini bisa dimengerti? Bisa. Yakin? Kalau sudah paham dan sudah dimengerti tentang kedisiplinan kelas atau kedisiplinan yang ada di SMP Negeri 31 Surabaya, tolong kita lakukan bersama-sama. Sepakat? Sepakat. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang kedisiplinan kelas khususnya yang ada di SMP Negeri 31 Surabaya. Bapak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gita Andrani dari kelas 7A. Menurut saya yang disampaikan Pak Jerman Jawa tadi sangat bagus sekali. Kan kita harus membudayakan disiplin positif setiap hari dan maupun di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.